balik lagi ke Dewan Kolonel. Hati-hati tapi ya dengan kosakata pilihan Dewan Kolonel itu dalam sejarah di beberapa negara-negara Afrika, negara-negara Eropa, Amerika Latin dan sebagainya, justru biasanya pemberontakan itu dimulai daripada kolonel gitu, bukan bukan dari jenderal. Ini cuman kita warning aja, jangan sampai terjadi hal semacam itu di internal PDIP. Itu sinyalnya selalu begitu. Orang sebut kolonel artinya mampu untuk mengerahkan kudeta, bahkan begitu pengertiannya tuh. Jadi sebut aja langsung bahwa istilah Dewan Kolonel itu di dalam sejarah selalu berhubungan dengan pergantian kekuasaan tanpa mengikuti siklus elektoral, kan itu. Tapi tentu PDIP nggak mau begitu. Tapi tetap ada sesuatu yang agak unik ya dipakai istilah itu. Insinuasi pasti mulai jalan hari ini, dan PDIP mungkin akan revisi bahwa ini bukan Dewan Kolonel tapi Dewan Kolonel Purnawirawan, begitu mungkin. Hasto pagi-pagi sudah membantah soal itu gitu. Tapi kan kita apa kata Hasto? Ya, kata dia nggak ada itu soal Dewan Kolonel itu, dia bilang gitu. Tapi kan kita selalu sekarang melihat bahwa tidak selalu apa yang disampaikan oleh Hasto juga sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Ibu Megawati ya. Contohnya soal koalisi dengan partai-partai saja kan, itu Hasto juga punya agenda sendiri gitu, yang berbeda dengan agenda yang menjadi garis dari Ibu Megawati. Iya, kalau saya menduga nih Hasto mungkin dalam seminggu ke depan itu akan diganti jadi sekjen, karena cara dia melihat politik terlalu sektarian itu, dan sangat kuat di belakang Hasto itu ada semacam pikiran yang tidak percaya pada rasionalitas itu, dan saya kira itu soalnya tuh. Ya tentu ini bagian dari satu kelompok yang ada di PDIP. Kan PDIP kan faksinya banyak kan. Ada yang berinduk pada nasionalisme, ada yang berinduk pada kino-kino, ya ada faktor CSIS di situ pasti, ada faktor Katolik, ada faktor Kristen, dan itu biasa aja sebetulnya, datang dari tradisi bahwa PDIP memang mau ambil visi nasionalis. Tapi kemudian di dalam visi yang besar itu, justru karena PDIP tumbuh sebagai partai besar, maka kelompok-kelompok interest ini, think tank Indonesia itu mulai mengincar siapa yang bisa kita titipkan ke PDIP. Nah, Hasto pasti bukan kader awal PDIP, itu pasti kader yang ya di outsource kira-kira begitu. Ini analisis saya. Halo Bung Rocky, 86, siap. Bung Rocky. Ya, ini lapor. Itu laporan Bribtu pada kolonel apa laporan Prajurit pada kolonel? Nah ini, oke lah, kalau Anda, mungkin Anda Dewan Jenderal, saya masih levelnya Dewan Kolonel dah, Bung Rocky, karena senioritas dan juga banyak pertimbangan lain, saya kira itu. Ya, itu soal yang lagi menarik tuh buat bicara tentang strategi PDIP untuk mengatur politik melalui Dewan Kolonel. Kan itu yang lagi heboh sekarang tuh, Hersu. Saya heran, kenapa mereka memilih istilah Dewan Kolonel gitu ya? Ya, kalau kata kolonel itu kan dalam politik mengingatkan kita pada Kolonel Untung, itu di Indonesia tuh. Letkol Untung ya. Untung, tapi ada juga Kolonel Gaddafi atau yang Gringo Honasan itu. Jadi memang kedudukan kolonel itu yang paling efektif karena masih memegang komando tuh. Ya kalau udah jenderal kan ya udah itu politis lah kalau jenderal tuh ya. Udah elit, udah sifatnya lebih politis. Jadi itu kira-kira, kita nggak tahu kenapa istilah kolonel dipakai itu. Tentu untuk efektivitas komando, tapi nanti orang mulai mengira-ngira itu ada apa itu. Apa benar ada Dewan Kolonel? Kan pertanyaan-pertanyaan usil dari netizen itu yang nanti ya merepotkan dijawab mungkin, tapi udah itu kita hormati apa yang diputuskan oleh PDIP. Sama seperti kita hormati apa yang lagi dipertengkarkan oleh Demokrat dengan PDIP. Gitu-gitulah. Tapi maksud saya ini kan, kalau kita ngomong PDIP itu kan dan urusannya dengan Puan, ini kan urusannya dengan soal kelanjutan Trah Soekarno, kan begitu ya? Ini kita arahnya kan jelas seperti itu. Kenapa mereka nggak sensitif bahwa nama istilah Dewan itu, Dewan Jenderal itu kan dulu itu sensitif sebenarnya buat keluarga Bung Karno, karena itu mengingatkan pada kejatuhan Bung Karno juga karena isu Dewan Jenderal itu kan.
pasti udah dihitung lalu dipilih itu kan. Nggak, yang di PDIP kan tahu itu istilah Dewan Jenderal, istilah Dewan Kolonel bahkan itu, atau bahkan nama-nama tadi Gringo Honasan, Kolonel Untung, tapi ada juga Kolonel Soeharto yang memimpin pasukan di serangan 20 ya Jogja kembali segala macam. Tapi kelihatannya memang dimaksudkan ada semacam efisiensi di dalam organisasi, karena kan Mbak Puan kan mesti digelontorkan suara, digelontorkan artinya dinaikkan popularitasnya tuh. Dan terlihat mungkin hanya sistem yang dipandu oleh tradisi kolonel itu yang bisa menaikkan Mbak Puan. Jadi kita akan lihat nanti efek dari Dewan Kolonel ini pada baliho-baliho baru Mbak Puan, kira-kira begitu kan. Dan itu yang menandakan bahwa oke, Dewan Kolonel sudah sedang bekerja gitu. Intinya tetap untuk naikkan Mbak Puan sebagai calon presiden dari PDIP. Tetapi dengan diungkapnya Dewan Kolonel ini, sekarang kita sudah bisa membaca dengan transparan. Kelihatannya itu soal Mbak Puan jadi capres dari PDIP itu harga mati gitu ya. Dan Ganjar saya kira dan juga Pak Jokowi sudahlah mulai fokus bagaimana mendapatkan perahu sendiri gitu kalau berani ya. Kan gitu ya. Ya itu yang menarik itu. Dan Pak Prabowo pasti merasa waduh, saya purnawirawan tapi PDIP punya Dewan Kolonel. Kan mestinya Pak Prabowo yang pakai diksi semacam itu kan. Tapi ya Prabowo akhirnya mengerti bahwa ya nggak mungkin Ibu Mega itu di ujung usianya itu, di ujung usia artinya di ujung wisdomnya sebagai pemimpin, lalu tidak memberi kesempatan pada ini momen terakhir buat Ibu Puan itu. Kalau dia nggak bisa juga meneruskan terah Soekarno, itu juga PDIP ya tenggelam juga kan. Kan tetap PDIP itu digantungkan pada aurah kepemimpinan Soekarno. Karena itu kelihatannya semua istilah akan dikaitkan dengan pemimpin bangsa ini pada Bung Karno tuh. Nah, yang tinggal kita hitung adalah efek dari penggunaan istilah itu tuh. Tapi saya kira juga sudah dihitung efeknya tuh. Tinggal orang menduga lebih dalam lagi bahwa artinya Pak Prabowo udah di luar radar PDIP itu. Karena ini udah final, Ibu Puan akan didorong oleh Dewan Kolonel untuk terus berkibar sampai 2024. Jadi perjanjian batu tulis ya udah tinggal batunya aja, tulisannya udah hilang. Jadi jelas ini betul no or never gitu ya pilihannya buat gitu. Jadi artinya sebenarnya orang seperti Ganjar Pranowo lah khususnya itu ya harus mesti realistis gitu ya. Kalau toh kemudian kalau dia terus melakukan perlawanan, yang terjadi nanti malah juga perlawanan dari dalam juga, tindakan dari PDI terhadap Ganjar juga akan semakin keras. Itu dua hal. Pertama, Ganjar itu tidak akrab dengan PDIP atau bahkan disingkirkan. Yang kedua juga sebagai tokoh dia nggak mungkin bikin perahu sendiri tanpa restu Jokowi kan. Dan di situ kesulitannya tuh. Jadi dalam perbandingan dengan Prabowo, pasti Pak Jokowi merasa aman dengan Prabowo karena Prabowo udah mampu untuk bikin koalisi. Jadi didorong-dorong Ganjar ya nggak jalan juga tuh. Nah, kelihatannya Pak Jokowi akan bersikap lebih akrab pada Prabowo ketimbang pada Puan dan Ibu Mega itu. Kan ini soal yang sangat pragmatis. Bagi Pak Jokowi tentu dia butuh cantolan di hari-hari terakhir ini dan di hari-hari pertama dia lengser tuh. Dan sangat mungkin Pak Prabowo udah ketemu dengan Pak Jokowi kasih sinyal bahwa udah saya percaya Anda tuh. Jadi itu sebetulnya yang kita tunggu tuh. Mungkin bulan November ini juga akan diucapkan bahwa Jokowi akhirnya memberi ya dukungan lah atau restu pada Prabowo. Kan cuman itu. Poin kita selalu adalah Pak Jokowi udah gagal untuk 3 periode, itu wacananya udah hilang. Juga musyawarah rakyat itu juga udah nggak mempan tuh. Jadi wakil presiden juga udah hilang. Jadi tinggal satu poin gitu, meyakinkan bahwa pemerintahan berikutnya akan menjamin reputasi Pak Jokowi untuk tidak dipersoalkan, baik secara hukum maupun secara sosial, kan itu dalilnya. Dan kelihatannya dalam beberapa tahun terakhir ini Pak Prabowo betul-betul mengasuh Pak Jokowi batin dan jalan pikirannya sehingga Pak Jokowi punya kepercayaan pada Pak Prabowo, dan itu blessing in disguise tentu pada
Pak Prabowo. Nah, itu mungkin yang menandakan mengapa Gerindra akhirnya mengambil risiko untuk berseberangan dengan PDIP itu. Demikian juga Demokrat membaca hal yang sama lalu berseberangan dengan PDIP. Karena tetap juga Demokrat adalah partai yang berupaya untuk muncul sebagai alternatif tuh. Kan nggak mungkin Demokrat sama Gerindra tuh, dan nggak mungkin lagi Demokrat kasih sinyal pada Presiden Jokowi untuk minta untuk minta dilindungi atau diberi kesempatan memimpin. Jadi Demokrat justru yang jadi faktor di situ, karena satu waktu nanti Demokrat harus mengucapkan dia dengan siapa itu yang lagi ditunggu tuh. Nah kalau Anies udah pasti akan diganggu terus lah, karena Anies nasibnya sama kayak Ganjar sebetulnya. Ini kita bicara faktanya ya, bahwa di luar kenyataan bahwa Anies elektabilitasnya tumbuh terus. Tapi pasti jadi gampangnya kalau misalnya Pak Jokowi udah memilih Prabowo, itu pasti Anies akan disingkirkan, Ganjar udah pasti tercecer. Cuman itu soalnya. Ya, oke, mari kita kita baca lebih detail konstelasi politiknya ya dengan munculnya gerakan Dewan Kolonel, dan kebetulan bulan September juga ini Dewan Kolonel ini munculnya. Jangan dikasih insinuasi. Enggak, kebetulan saja kan saya bilang gitu. Ya, kalau Dewan Kolonel dari oposisi ya kita gembira juga. Ya. Oke, dengan Dewan Kolonel ini kan kita memastikan berarti Ganjar untuk PDI ya, dari PDI itu selesai gitu ya. Dari situ sementara ini kita bisa nyimpulkan begitu. Kedua, kita tidak bisa membayangkan seorang Ganjar itu berani maju tanpa dukungan dari PDIP, dan PDIP sendiri kan sudah mengingatkan bahwa kalau dipastikan Ganjar berani maju dari partai lain akan dihabisi di Jawa Tengah. Padahal kita tahu pasti basis utama dari Ganjar di Jawa Tengah gitu. Nah, kemudian sementara yang tersedia itu kan KIB. Ini Golkar, PDI, dan kita tahu ini kan pepesan kosong. Kenapa? Karena nggak mungkin konstituennya PAN, konstituennya P3, bahkan konstituennya Golkar itu memilih Ganjar. Ya itu nasib Pak Jokowi, salah bikin perahu cadangan kan. Perahu cadangannya bocor semua udah. Dan tentu Ganjar juga ada di dalam kegamangan hari ini. Nggak mungkin Ganjar itu berpikir bahwa Jokowi lebih pilih dia dibandingin Prabowo. Jadi dalam persaingan menjadi penerus Jokowi, ya mungkin Prabowo lebih masuk akal bagi Pak Jokowi itu. Jadi kira-kira itu soalnya tuh. Nah, kalau kemudian ada faktor lain yang tentu yang kita inginkan, ada faktor lain sehingga pemilu batal kan. Tapi oke lah, kita masuk dulu di dalam kalkulasi mereka tuh. Nah, Dewan Kolonel ini masih akan berupaya keras supaya kira-kira Puan itu bisa dapat di awal langsung 12% gitu. Elektabilitasnya, tapi itu artinya uang yang dioperasikan oleh Dewan Kolonel ini mesti tiba cepat pada lembaga survei. Yang akan panen ya lembaga survei, walaupun kita tahu itu aktivitas untuk bubble aja, untuk niup balon aja kan. Dan makin lama makin terlihat kualitas. Pada satu waktu nanti akan terjadi pertengkaran politik antara Agus Harimurti dan Mbak Puan, karena ya 2 minggu lagi kan pasti orang mau lihat tuh kualitas perdebatan itu kan. Dan itu kita lihat komposisinya. Nah, komposisinya nanti kita lihat bagaimana kalau misalnya terlihat Ibu Puan elektabilitasnya tinggi di baliho, tapi di forum-forum debat atau percakapan dengan jurnalis dia jomplang. Nah, itu bahayanya Dewan Kolonel, itu mesti sesuaikan loh antara kemampuan argumen Ibu Puan dengan fakta sentimen di dalam statistik, itu soalnya. Nah, tapi sekarang kalau Anda mengendus kecenderungannya bahwa Pak Jokowi nanti pada akhirnya memilih Pak Prabowo gitu ya. Tapi tapi kalau kita baca statement dari Dewan Pembina, Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Desmond Mahesa, justru dia menyatakan begini bahwa Pak Jokowi itu akan dukung Ganjar atau Erik atau Sandi itu demi cari selamat. Jadi sebenarnya buat kalkulasinya ini yang mungkin bukan Pak Prabowo yang diincar, tapi saya juga mau garisbawahi bahwa itu sebenarnya semua dalam rangka cari selamat lah, menyelamatkan dinasti dia, menyelamatkan kepentingan dia dan sebagainya. Iya, kalau cari selamat lewat Erick Thohir agak susah karena nggak naik-naik elektabilitasnya, demikian juga Ganjar. Betul, ya. Jadi kira-kira Gerindra atau Bung Desmond ini mengintip peluang Pak Jokowi untuk berbalik arah dari mereka yang
yang dia andalkan kan semua mengandalkan Jokowi, Erik ada di situ ya, lingkungan yang ada di sekitar Pak Jokowi. Setelah dilihat ya nggak bisa juga itu nambah keyakinan bahwa Jokowi bisa disebut aja bisa diasuh oleh seseorang di antara mereka. Yang paling rasional tentu adalah Gerindra. Jadi kira-kira ya Desmond politisi yang cerdik, jadi dia mengintip sesuatu untuk dia balikkan nanti bahwa pada akhirnya Jokowi akan ya bersama Gerindra, karena rasa aman itu kan ada dari awal. Dan pertemuan pertama dengan Pak Prabowo waktu diundang untuk masuk kabinet kan pasti udah ada dugaan lebih kuat bahwa oke, kenapa Jokowi butuh Prabowo ya karena Gerindranya gede. Itu aja. Oke. Baik, kalau gitu kita kembali lagi ke Dewan Kolonel. Hati-hati tapi ya dengan kosakata pilihan Dewan Kolonel itu. Dalam sejarah di beberapa negara Afrika, negara-negara Eropa, Amerika Latin dan sebagainya, justru biasanya pemberontakan itu dimulai daripada kolonel gitu, bukan dari jenderal. Ini cuman kita warning aja, jangan sampai terjadi hal semacam itu di internal PDIP. Itu sinyalnya selalu begitu. Orang sebut kolonel artinya mampu untuk mengerahkan kudeta, bahkan begitu pengertiannya. Jadi sebut aja langsung bahwa istilah Dewan Kolonel itu di dalam sejarah selalu berhubungan dengan pergantian kekuasaan tanpa mengikuti siklus elektoral kan itu. Tapi tentu PDIP nggak mau begitu. Tapi tetap ada sesuatu yang agak unik ya dipakai istilah itu. Insinuasi pasti mulai jalan hari ini, dan PDIP mungkin akan revisi bahwa ini bukan Dewan Kolonel tapi Dewan Kolonel Purnawirawan begitu mungkin. Hasto pagi-pagi sudah membantah soal itu gitu. Tapi kan kita apa kata Hasto? Ya, kata dia nggak ada itu soal Dewan Kolonel itu, dia bilang gitu. Tapi kan kita selalu sekarang melihat bahwa tidak selalu apa yang disampaikan oleh Hasto juga sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Ibu Megawati ya. Contohnya soal koalisi dengan partai-partai saja kan itu Hasto juga punya agenda sendiri gitu, yang berbeda dengan agenda yang menjadi garis dari Ibu Megawati. Iya, kalau saya menduga nih Hasto mungkin dalam seminggu ke depan itu akan diganti jadi sekjen karena cara dia melihat politik terlalu sektarian itu, dan sangat kuat di belakang Hasto itu ada semacam pikiran yang tidak percaya pada rasionalitas itu, dan saya kira itu soalnya tuh. Ya tentu ini bagian dari satu kelompok yang ada di PDIP kan faksinya banyak kan, ada yang berinduk pada nasionalisme, ada yang berinduk pada kino-kino, ya ada faktor CSIS di situ pasti, ada faktor Katolik, ada faktor Kristen, dan itu biasa aja sebetulnya, datang dari tradisi bahwa PDIP memang mau ambil visi nasionalis. Tapi kemudian di dalam visi yang besar itu, justru karena PDIP tumbuh sebagai partai besar, maka kelompok-kelompok interest ini, think tank Indonesia itu mulai mengincar siapa yang bisa kita titipkan ke PDIP. Nah, Hasto pasti bukan kader awal PDIP, itu pasti kader yang ya di outsource kira-kira begitu. Ini analisis saya. Oke, itu mengingatkan kita kembalikan pada fusi ya, pada waktu dulu kan PDIP. Ya, gitu dong. Jadi asal usul PDIP sebetulnya adalah pemaksaan yang kemudian menjadi utuh karena Ibu Mega yang mengendalikan tuh. Nah, kalau Ibu Mega tidak mengendalikan lagi tuh kino-kino itu juga cari jalan sendiri kan. Ya, dan satu hal yang mesti diingat, Ibu Mega itu masuk dalam sejarah politik karena oposisi pada Soeharto. Tapi kemudian Ibu Mega tidak pernah terpilih secara langsung kan sebagai presiden, itu menggantikan Gus Dur. Itu juga harus dicatat bahwa kepemimpinan Ibu Mega memang PDIP-nya besar karena pada waktu itu kontra dengan Orde Baru, tapi kemudian suaranya makin lama makin turun, dan sekarang saya kira juga turun suaranya karena kadernya nggak ada kan orang nggak lihat Hasto sebagai kader, Hasto sebagai petugas partai juga tuh, yang kader ya Puan pasti itu, cuma Puan yang kader di situ tuh. Yang lain kan pekerja partai, yang Ibu Mega memang betul mengatakan bahwa partai ini diurus oleh petugas-petugas partai, kan nggak mungkin Puan petugas partai, enggak lah, Puan itu darahnya beda dengan darahnya Hasto. Ya. Dan saya kira ini sebenarnya satu hal yang pernyataan munculnya Dewan Kolonel itu juga menunjukkan ada semacam kegelisahan di kalangan internal gitu ya.
pasca Ibu Mega itu seperti apa, dan mereka masih tetap menganggap bahwa magnet terbesar dari PDIP itu adalah faktor Trust Soekarno itu. Nah itu nggak bisa dihapus. Itu yang disebut sebagai the real identity politik. Jadi politik identitas utama ya justru politik identitas juga ini ya. Iya, kalau nggak ada identitas Soekarno ya PDIP itu ya kosong juga akhirnya. Kan tetap kita hormati bahwa PDIP memang dari awal itu hendak mengucapkan dalil-dalil ekonomi dan politik Soekarno kan. Jadi Soekarnoisme itu tetap dalilnya di situ. Yang ajaib bahwa PDIP berbasis pada Soekarnoisme, tapi kebijakannya itu tidak Soekarnoistis. BBM tidak begitu, di fora internasional nggak begitu. Karena akhirnya PDIP mungkin sekarang merasa bahwa kita mesti balik pada alasan dasar partai ini, yaitu mengaktifkan Soekarnoisme, dan itu hanya bisa lewat Puan. Walaupun terengah-engah, tapi Puan tetap ada di dalam ya nostalgia bahwa kakeknya itu pernah memimpin bangsa ini dengan segala macam kebesaran politik dan pikirannya kan itu. Yang lain kan nggak ada tuh. Kalau kita lihat misalnya tokoh-tokoh PDIP ya jauh sekali dari cara Soekarno mengendalikan negeri itu. Jadi ini memang waktu itu akan mengubah segalanya, dan juga sejarah itu juga akan mengubah, bukan sejarah yang mengubah, tetapi ini sejarah juga akan berubah gitu dengan karena macam-macam faktor usia, faktor apa dan sebagainya. Itu saya kira itu yang kita sebut selalu dengan sunatullah gitu ya, tidak bisa. Akhirnya Ibu Mega atau PDIP terkejar oleh soal waktu tuh, dan waktu tidak mungkin menunggu PDIP melakukan konsolidasi dulu tuh. Jadi itu sebetulnya kritik kita dari awal. Ada kaderisasi yang nggak jalan di PDIP itu. Bagaimanapun kita tahu Ibu Mega punya ambisi untuk melakukan kaderisasi, tapi kelihatannya nggak tercapai itu. Dan itu fair, kita ingin agar supaya partai PDIP berubah, mesti ada kader gitu. Supaya nggak selalu Soekarnois, kan nggak mungkin juga partai itu tumbuh di abad 22 nanti itu dengan tema yang masih Soekarnoisme, kan itu udah nggak relevan. Oke, baik. Terima kasih Bung Rocky. Sampai tetap 0%. Nah, 0% ini yang relevan. Yes, oke, thank you.